Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan kasus dari Ascaris lumbricoides. Nah, di sini ini ya gambaran di soal. Kemudian juga 60-year-old previously healthy adolescent, yaitu seorang remaja 16 tahun sebelumnya sehat. Recent travel abroad, yaitu baru saja bepergian ke luar negeri. Initial symptom yaitu non-productive cough, yaitu batuk kering atau tidak berdahak. Dyspnea yaitu sesak nafas, wheezing yaitu mengip, clinical course yaitu respiratory symptom resolve spontaneously after several days, yaitu perjalanan penyakit adalah gejala perjalanan membaik sendiri setelah beberapa hari. New symptom yaitu gejala baru, yaitu adanya abdominal discomfort yaitu nyeri atau ketidaknyamanan perut. Anoreksia itu nafsu makan menurun atau anoreksia. Kemudian juga nausea yaitu mual. Next step yaitu stool microscopy perform. Pemeriksaan selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan mikroskopi tinja. Which of the following is the most likely cause of this patient's pulmonary symptom, yaitu apa penyebab paling mungkin dari gejala paru pasien ini, yaitu A. Formation of cross-reacting antibodies, yaitu pembentukan antibodi silang. B, yaitu immune response against inhaled spore, artinya adalah respon imun terhadap spora yang dihirup. C, itu parasit induced cardiac dysfunction, artinya adalah disfungsi jantung akibat parasit. D, transpulmonary migration of larva, yaitu migrasi larva melalui paru, transpulmonary migration of larva. E, yaitu step 4 hypersensitivity to a foreign antigen, yaitu artinya hipersensitivitas tipe 4 terhadap antigen asing. Coba di-pause terlebih dahulu, baru dipikir jawabannya apa. Jawabannya yaitu D, transpulmonary migration of larva, artinya migration of larva melalui paru atau transpulmonary migration of larva. Nah, kemudian juga clinical reasoningnya yaitu di sini identifikasi clue dari soal, yaitu ada gambar telur atau egg parasit, warna coklat keemasan, bentuknya oval dengan dinding tebal. Ini adalah khas dari telur cacing atau helminth. Kemudian juga narrowing diagnosis yaitu telur adanya bentuknya oval, dinding tebal, warna coklat, paling khas yaitu Ascaris lumbricoides. 3 yaitu hubungkan dengan klinis, yaitu Ascaris punya siklus, yaitu masuk lewat makanan ke usus jadi larva, ke paru menyebabkan gejala respirasi, kemudian juga balik ke usus menyebabkan gejala perut. Jadi kalau soal itu ada gejala paru plus GI, yaitu langsung pikir Ascaris. Pathway reasoningnya adalah telur tetelan, kemudian juga menetas di usus, larva ke paru menyebabkan batuk atau sesak, kemudian juga larva ditelan lagi, kemudian juga cacing, jadi cacing dewasa di usus sehingga terjadi keluar telur di feses. Kenapa penting gambar telur, yaitu diagnosis Ascaris ditegakkan dengan pemeriksaan feses atau stool mikroskopi. Yang dilihat yaitu telur cacing. Clinical reasoning kunci yaitu soal tidak hanya tanya apa parasitnya, tapi biasanya siklus hidup, mekanisme gejala, lokasi infeksi. Di kasus ini itu fokus migrasi larva ke paru. Kesimpulan adalah diagnosis yaitu Ascaris lumbricoides, mekanisme utama yaitu transpulmonary migration of larva. Satu kalimat inti adalah Ascaris itu yaitu telur, kemudian juga ke usus, kemudian ke paru, batuk, tertelan, dan juga ke usus lagi. Penjelasan kasusnya yaitu di sini Ascaris lumbricoides ini tuh thick outer shell, kemudian juga ini merupakan Ascaris ovum. Ascaris lumbricoides yaitu ini adalah adult worms. Pertama adalah anamnesa, yaitu riwayat dan juga keluhan pasien, yaitu pasien biasanya riwayat travel ke daerah endemik yaitu Asia, Afrika, Amerika Selatan. Awalnya muncul gejala paru yaitu biasanya berupa batuk kering, sesak nafas, mengip. Gejala ini hilang sendiri dalam beberapa hari. Setelah itu muncul gejala saluran cerna atau GI yaitu berupa nyeri perut, mual atau muntah, nafsu makan menurun. Clue paling penting adalah gejala berpindah dari paru ke usus. Etiologi itu disebabkan oleh Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Cara penularan adalah telur tertelan dari makanan kotor, air terkontaminasi, dan juga hygiene buruk.
Nah, patogenesis yaitu ini bagian paling penting, yaitu telur masuk ke tubuh, kemudian ke usus, menetas jadi larva. Larva menembus dinding usus, kemudian juga masuk ke pembuluh darah, dibawa ke paru-paru, masuk ke alveoli, naik ke saluran nafas, kemudian juga dibatukan. Tertelan kembali ke usus, jadi cacing dewasa. Kenapa ini penting? Yaitu karena menjelaskan gejala paru plus gejala usus. Patofisiologi itu saat di paru, larva masuk ke alveoli, tubuh bereaksi menyebabkan eosinofil meningkat, terjadi inflamasi paru. Disebut sebagai Lafleur syndrome atau pneumonitis eosinofilik sementara. Saat di usus, yaitu cacing dewasa hidup di usus, bisa panjang 25-35 cm, mengiritasi mukosa usus. Nah, kemudian juga tanda dan juga gejala plus alasnya itu fase paru atau di awal itu berupa batuk kering, sesak nafas, mengih. Kenapa? Larva lewat paru menyebabkan inflamasi sehingga terjadi reaksi imun. Fase usus yaitu menyebabkan nyeri perut, mual atau muntah, nafsu makan turun. Kenapa? Cacing dewasa hidup di usus menyebabkan iritasi. Lalu logika adalah telur masuk menyebabkan larva ke paru, gejala paru, larva dibutuhkan dan juga tertelan, kembali ke usus dan juga gejala perut. Jawabannya adalah D, transpulmonary migration of larva, karena gejala paru disebabkan oleh larva yang melewati paru. Nah, pilihan lain salah plus kapan benar? Nah, A yaitu cross reacting antibody, salah, tidak ada riwayat infeksi Streptococcus, tidak ada gejala autoimun. Benar, pada demam rematik setelah infeksi Streptococcus, antibody menyerang jantung sendi. B yaitu immune response to inhaled spores, yaitu salah, tidak ada paparan jamur atau debu, tidak ada riwayat lingkungan khas. Benar, pada hypersensitivity pneumonitis, paparan jamur itu petani, burung, dan lain-lain, gejala berupa demam plus batuk plus sesak. C yaitu parasit induced cardiac dysfunction, tidak ada gejala jantung. Onset terlalu cepat, benar, pada Chagas disease atau Trypanosoma cruzi, gangguan jantung kronis muncul bertahun-tahun kemudian. Yaitu type 4 hypersensitivity, salah, Ascaris yaitu reaksi eosinofil dan juga IgE tipe 1, bukan tipe 4, benar, pada reaksi imun tipe lambat SJS dan dermatitis kontak. Kalimat intinya adalah Ascaris sama dengan dari usus ke paru, batuk, tertelan, kembali ke usus, jadi cacing dewasa.